Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Arif Santoso Freeland. Ya, ini ada di rumah Bapak Parijan yang sukses branding 2 ekor babon pegon. Ini dulunya sebelum branding 2 babon pegon ini beliaunya sempat dipenggemukan jantan. Cuma kalau di jantan orangnya itu belum begitu berhasil, jadi pindah di branding untuk babonan. Kalau di jantan orangnya itu sering rugi, ya ndak sering rugi, maksudnya kurang menguntungkan lah katanya. Dapat untung cuma sedikit, ya hitungannya juga bisa dikatakan rugi, soalnya comborannya orangnya itu juga pakai karak, pakai dedek, cuma ndak pakai sentrat dulu pas waktu penggemukan jantan. Ini kapasitas kandang kurang lebih 8 ekoran. Cuma ini beliau memilih branding untuk sapi babon jenis pegon. Katanya babon pegon ini mudah untuk itu lur, mudah untuk produksi kalau jenis pegon itu. Dan ini sekitar baru 3 bulanan beliau beli, tapi sudah hamil. Belinya ini dulu di harga 14 lebih, semua 14-an. Cuma yang ini sudah hamil. Dulu pas beli sudah hamil kisaran 3 bulan. Mungkin kalau sekarang sekitar 6 bulan. Dan ini sudah kelihatan kalau positif hamil. Karena kalau sapi hamil itu sangat mudah untuk dideteksi. Ada ciri-cirinya kalau sudah kelihatan hamil itu. 5 bulan itu sebenarnya sudah kelihatan kalau hamil. Ini mohon maaf nggak bisa ngerekam dari depan ya lur, soalnya posisinya kandangnya agak begini, terlalu mepet ke depan, jadi nggak bisa review ke depan. Kalau menurut saya ini babonannya ya, tulang-tulangnya juga besar, cuma kaki-kakinya saya kurang begitu suka. Kalau kaki-kakinya kurang tegak, kalau tulangnya sih besar-besar. Kalau yang ini kelihatannya sih sudah beranak 3 kali. Kenapa saya tahu beranak 3 kali? Karena bisa kita lihat dari tanduknya itu. Ya, tanduk itu kan ada garis-garisnya. Ya, seperti itu. Tanduk itu ada garis-garisnya. Kalau garisnya 3, itu sudah pasti sapinya sudah beranak 3 kali. Dan kalau garisnya 4, itu juga pasti sudah 4 kali beranak. Jadi buat dulur-dulur yang mau atau ingin beli sapi di pasar, supaya tahu bagaimana cara
melihat sapi babon tersebut beranak berapa kali itu bisa dilihat dari tanduknya. Tapi kalau sapi nggak punya tanduk itu juga agak membingungkan sebenarnya, karena tidak bisa diprediksi kalau tidak dari yang punya pertama itu. Jadi kalau ada tanduknya bisa kita prediksi. Kalau yang selatan itu yang sudah bunting 6 bulan itu, yang ini sudah kelihatan beranak. Sebentar lor, sama ini juga 3 kali lor, ada garisnya 3. Jadi buat dulur-dulur yang sekiranya suka dengan sapi jenis babon untuk di branding atau dicari keuntungan dari anaknya, bisa melihat tua mudanya dari tanduknya itu. Kalau buat branding, kalau bisa nyarinya yang agak muda, jadi beranak 1 kali, 2 kali, 3 kali itu masih muda. Kalau sudah beranak di atas 6 kali itu sudah termasuk agak tua ya lor. Contohnya di video saya yang kemarin ketika review sapi kakek saya itu, ada di video yang satunya itu punya kakek saya sudah 6 kali beranak, cuma masih bagus, masih produksi. Jadi meskipun tua, kalau anaknya masih bagus-bagus itu juga masih bisa kita rawat. Terus kalau yang ini dilihat dari puting susunya. Dari puting susunya ini kelihatan kalau sapi ini nanti ketika melahirkan bakalan bagus anaknya, bakalan bagus menyusuinya. Soalnya dilihat dari kapuran. Kalau daerah saya ini kan kapuran lur bahasanya, daerah desa. Kapuran itu tempat penyimpanan susunya. Tempat penyimpanan susunya itu sangat besar, dan puting-putingnya juga panjang. Putingnya panjang itu sangat deras air susunya nanti, dan bisa dilihat dari otot-otot seperti ini. Ini otot-ototnya, otot susu ya lor, itu otot susu itu besar-besar, jadi nanti air susunya pasti deras. Ini bisa kita lihat dari situ. Kalau kita mencari babonan yang bagus ketika menyusui, terkadang sapi babon itu kan ada juga yang cara menyusuinya tidak bagus, maksudnya tidak deras air susunya. Jadi kalau kita mau beli sapi babon untuk kita branding, kita harus cari yang sekiranya kaki-kakinya besar, tulang-tulangnya besar, dan kaki-kakinya agak tegak. Terus kedua, harus kita lihat dari tua mudanya ya lur, tua mudanya sapi. Kalau sapi lebih muda itu biasanya produksinya masih bagus, anak-anaknya juga masih bagus untuk kita kembang biakan lagi, untuk kita ambil anaknya. Jadi kalau dulur-dulur ingin branding, kalau bisa cari yang agak lebih muda. Dan yang harus perlu diperhatikan lagi juga ini jenis susunya. Ini bisa kelihatan antara sapi yang susunya bagus dan tidak, itu juga bisa kelihatan. Bisa kita lihat dari
itu kapurannya, itu tempat penyimpanan susu. Itu kalau besar seperti itu dan putingnya panjang-panjang itu pasti bagus nantinya. Oke, kita coba lihat yang satunya lagi. Kalau yang ini kayaknya juga hamil lor. Dilihat dari ini, mohon maaf, alat kelaminnya ini agak membengkak. Kelihatannya kayak hamil 3 bulanan, cuma belum terlalu itu ya, belum terlalu kelihatan kalau hamil 3 bulan itu. Ini dulu kan juga sudah dikawinkan pas di sini itu. Mungkin jadi ini. Dilihat kalau 3 bulan sudah kelihatan di kelaminnya itu agak besar. Itu kemungkinan jadi, cuma kalau di 3 bulan itu kan belum bisa kita lihat, soalnya belum mengeluarkan lendir yang warna kuning itu. Jadi mungkin nanti ketika 4 bulan 5 bulan baru mengeluarkan lendir kuning, itu sudah positif jadi. Kalau 3 bulan ini bisa juga nggak jadi, bisa juga positif jadi, soalnya banyak yang 3 bulan minta IB lagi atau minta kawin suntik lagi. Oke, kita lihat dari puting susunya. Mohon maaf lur, posisinya sapinya kurang begitu kelihatan kakinya, soalnya kakinya posisinya kayak gitu. Kalau dilihat dari puting susunya itu bagusan yang selatan itu, yang hamil 6 bulan tadi ya lur. Soalnya ini lebih kecil kantong susunya dibandingkan yang selatan itu. Kalau yang selatan itu lebih besar kantong susunya. Cuma kalau masalah putingnya itu, ini juga lumayan bagus putingnya, agak panjang-panjang. Oke, kita lihat dari belakang aja. Puting susunya lumayan panjang-panjang, cuma kapurannya ini kurang begitu besar. Jadi untuk penyimpanan air susunya kurang banyak. Ini nanti ketika melahirkan anaknya umur 3 bulan, kayaknya sudah air susunya sudah itu mengkeret, mengecil. Jadi cepat habis kalau seperti ini. Kalau yang ini bagus, kantong susunya besar. Kalau ukurannya yang selatan sama yang ini lebih besar yang ini. Tuh, kita lihat dari tinggi, lebih tinggi yang ini. Kaki-kakinya juga bagusan yang ini dibandingkan yang selatan itu lur. Ini lebih tegak-tegak. Cuma ini kalau untuk ukuran sapi babon juga sudah termasuk besar. Segini itu. Sama pun seperti punya saya itu ya sudah lumayan besar untuk ukuran sapi babon. Kalau sapi jenis pegon ini cenderung cepat untuk kita rawat ya lur. Maksudnya cepat itu cepat mendapat keturunan kita. Terkadang kalau yang jenis limosin yang merah itu terkadang juga agak sulit. Itu banyak orang-orang yang sudah sering merawat jenis limosin asli, tapi itu tergantung dari rezeki. Kalau menurut saya nggak pasti. Kalau rezekinya orangnya pasti juga cepat tiap tahun beranak, tapi kebanyakan yang cepat itu jenis sapi pegon kayak ini jenis pegon lur ya, bisa kita lihat
Kalau dulur-dulur belum tahu jenis pegon itu ya seperti ini jenis pegon. Jenis pegon itu bisa kita lihat dari itu moncongnya atau bibirnya itu masih hitam, terus warnanya cenderung merah campuran hitam. Itu jenis pegon. Kalau merah semua dan di mulutnya itu kok merah semua, kaki-kakinya juga merah, itu jenis limosin. Terus kalau seumpama kok merah campuran sama putih, itu jenis semental. Nanti kita bakal review lagi di rumah Bapak Maskur untuk sapi jenis simental. Beliau juga punya satu simental, kalau nggak salah juga hamil. Ini saya belum sempat ke sana, soalnya orangnya masih sibuk di sawah. Ini punya Bapak Parijan. Ini kayaknya sudah dikasih minum, cuma minumnya cuma air tanpa ada dedaknya. Soalnya untuk sapi babon itu sangat mudah lur sebenarnya untuk kita rawat. Kalau sapi babon itu yang penting makannya jangan sampai telat. Meskipun minumnya air putih itu insya Allah juga cepat gemuknya. Tapi sebenarnya juga nggak kayak kalau dikasih dedak sedikit-sedikit. Cuma mungkin orangnya sudah kehabisan dedak, mungkin belum. Soalnya ini juga masih kosong di slab-slab daerah sini. Nggak ada panenan sama sekali daerah sini. Oke, untuk review sapi punya Pak Parijan ini cukup di sini ya lur. Semoga dulur-dulur bisa paham dan videonya ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur semua. Yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe, like, komen. Jangan sungkan-sungkan untuk mengasih saran untuk video saya ini. Oke, semoga video saya ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur semuanya dan channel saya ini bisa berkembang untuk lebih bagus lagi, bisa memberi sedikit informasi lagi tentang dunia hewan, khususnya untuk peternak sapi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.